Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hori Karisma Channel. Semoga channel ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya bagi pecinta mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Salam sehat selalu bagi calon wirausaha muda. Baik, kali ini kita akan mempelajari dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Yang kedua adalah menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Pengembangan makanan awetan nabati dan hewani ada dua. Yang pertama adalah fokus kita kepada pengolahan, di mana nanti materinya tentang sistem pengolahan bahan pangan nabati dan hewani. Dan yang kedua adalah bagaimana pengemasan kedua bahan pangan tersebut. Baik, kita ke pengolahannya di sistem pengolahan makanan awetan nabati dan hewani. Secara umum, bahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan setelah dipanen akan mudah mengalami kerusakan sehingga terjadi penurunan mutu. Untuk menjaga kualitas bahan pangan dan produknya, maka bahan pangan tersebut perlu dilakukan pengolahan dan pengawetan. Ada beberapa metode pengawetan pangan, yaitu menonaktifkan, menghambat, dan mencegah faktor-faktor penyebab kerusakan pangan. Setiap metode pengawetan pangan hanya akan berhasil jika mekanisme pengawetannya tepat dan sesuai. Dengan mengetahui sifat setiap bahan pangan, diharapkan proses penanganan dan pengolahan akan tepat dan sesuai. Beberapa metode untuk pengawetan bahan pangan. Yang pertama adalah pengawetan dengan suhu rendah. Ada pendinginan. Cara ini adalah cara yang paling dikenal oleh masyarakat. Konsep pendinginan yaitu memasukkan makanan di sebuah tempat yang bersuhu rendah. Kita dapat memanfaatkan kulkas. Di dalam kulkas kita dapat mengawetkan sayur, daging, telur, buah, bahkan bisa juga ikan. Pada proses pengawetan dengan suhu rendah seperti tayangan di atas, tadi adalah salah satunya adalah pendinginan. Pada pengawetan dengan suhu rendah seperti tayangan di atas adalah dengan pendinginan menggunakan alat yang bernama kulkas. Cara pengawetan pada suhu rendah sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah pendinginan atau cooling, suhunya 5 derajat sampai 8 derajat Celcius atau 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Yang kedua adalah dengan pembekuan atau freezing, suhunya antara minus 20 derajat sampai minus 24 derajat Celcius atau minus 24 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Berikut adalah beberapa daftar di mana setiap bahan, baik itu buah-buahan maupun sayuran jenis-jenis tertentu, itu memiliki suhu optimum pada derajat-derajat tertentu. Misalnya alpukat itu suhu optimumnya adalah 7,5 derajat Celcius. Pada kentang misalnya 4,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, mengapa kok setiap buah-buahan dan sayur-sayuran itu ada suhu optimumnya? Jawabannya adalah suhu optimum sendiri sebenarnya suhu di mana produk memiliki keawetan yang paling lama. Jika penyimpanan di bawah suhu optimum atau di tempat terlalu dingin, buah-buahan dan sayur-sayuran akan mengalami kerusakan fisik yang disebut chilling injury. Apabila penyimpanan di atas suhu optimum atau pada suhu terlalu hangat,
juga tidak akan menghasilkan keawetan. Selanjutnya adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi, prosesnya salah satunya yang kita tahu adalah memasak, seperti kegiatannya merebus atau menggoreng suatu makanan. Namun, kita seringkali tidak mengetahui batasan pemanasan yang dilakukan terhadap makanan. Akibatnya, banyak nilai gizi yang hilang dari makanan yang dimasak tersebut. Ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan panas. Yang pertama, jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Yang kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi menjadi yang pertama adalah sterilisasi, kedua pasteurisasi, ketiga blanching, keempat sterilisasi produk secara sinambung atau proses aseptis. Berikut akan dipaparkan satu persatu. Yang pertama adalah sterilisasi. Kita harus sterilisasikan dulu. Tujuannya mematikan bakteri-bakteri pembusuk. Berarti tetap higienis ya? Harus higienis, harus yang betul-betul baik buat kesehatan. Kita proses dengan mesin ini mesin sterilisasi. Mesin ini menggunakan suhu dan tekanan. Suhu tinggi dan tekanan tinggi. Berapa tuh udah? Nah, suhunya itu di atas 120 derajat Celcius. Di atas 120 derajat Celcius. Karena kuman-kuman, maksudnya bakteri-bakteri pembusuk tadi mati di kisaran 110 sampai 115 derajat Celcius. Oh, berarti satu, dua. Bisa muat berapa bungkus nih udah? Kira-kira bisa muat sampai 30 bungkus. 30 bungkus sebesar ini? Iya. Buat alat sterilnya? Sterilnya. Nah, kira-kira untuk proses sterilisasinya ini butuh waktu berapa lama udah? Kira-kira kalau isinya 15, masing-masing 5 di tiap tingkatan itu paling 15 menit. 15 menit? Ya, tapi kalau misalkan 10 itu bisa sampai 30. Berarti paling lama 30 menit ya? Ya, kira-kira 30 menit itu udah oke, insya Allah tahannya bisa sampai setahun. Oh. Ini tinggal kita angkat. Ini masih hangat-hangat. Masih panas hangat. Oke. Ini produk-produk yang sudah disterilisasi. Ini kan masih kondisi sekarang kan sudah hangat-hangat ya. Nah, ini kita tunggu agak-agak mendingin. Nggak harus dingin banget sih, agak-agak mendingin aja. Kira-kira udah layak pegang. Untuk baru kita langsung ke proses packaging. Sterilisasi sebenarnya adalah membebaskan bahan dari semua mikroba, karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Sterilisasi umumnya dilakukan pada suhu tinggi, yaitu di atas 120 derajat Celcius. Tadi pada sterilisasi produk rendang, itu dilakukan di atas suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit jika sterilisasi produknya itu hanya sedikit. Namun apabila produknya semakin banyak, berarti waktunya yang dibutuhkan juga semakin lama. Tadi dijelaskan sekitar 30 menit. Pada sterilisasi makanan dikenal dengan istilah sterilisasi komersial. Sterilisasi ini umumnya terdapat pada makanan kalengan atau botol atau seperti tayangan tadi pada makanan kemasan, contohnya tadi adalah makanan rendang. Ini adalah proses di mana kegiatan sterilisasi yaitu sebelum dikalengkan, dikemas, ditransportasikan, kemudian ada pengecekan kualitas sampai akhirnya dicuci
dipasteurisasi dan diproses, dimasukkan ke dalam wadah. Ini adalah wadahnya kebetulan adalah kaleng. Kemudian dilakukan sterilisasi seperti tayangan tadi, ada mesin khususnya untuk sterilisasi, pelabelan, kemudian akhirnya dikirim ya, akhirnya didistribusikan ke konsumen seperti itu. Yang kedua adalah pasteurisasi. Pasteurisasi sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan metode double boiler, yaitu panci yang berisi susu diletakkan di atas panci yang lebih besar berisi air. Tujuannya agar susu tidak langsung terkena panas sehingga panasnya perlahan-lahan. Susu harus sering diaduk agar tidak ada selaput lemak. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah suhu. Suhunya harus mencapai 72 derajat Celcius yang ditahan selama 15 detik. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai termometer, kita bisa melihat ciri-cirinya, yaitu dengan munculnya uap dan juga ada buih-buih kecil di sekeliling pancinya, jadi tidak sampai mendidih. Pasteurisasi ini dapat membunuh mikroorganisme merugikan seperti bakteri, virus, dan juga kapang, namun tidak merusak kandungan nutrisi alami yang terdapat di dalam susu. Jika suhunya sudah mencapai 72 derajat Celcius dan ditahan selama 15 detik, susunya sudah bisa kita konsumsi. Berdasarkan tayangan tadi, pasteurisasi dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Tadi pada suhu 72 derajat Celcius dengan tujuannya untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk sehingga pangan yang dipasteurisasikan memiliki daya awet beberapa hari seperti susu pasteurisasi tadi sampai beberapa bulan, itu misalnya pada sari buah pasteurisasi. Tujuan pemanasan yang lebih rendah adalah membunuh populasi mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit atau inaktivasi atau menghentikan aktivitas enzim-enzim yang dapat merusak mutu. Metode ini memungkinkan mikroba non-patogen dan pembusuk masih dapat berkembang biak. Metode ini masih diikuti metode lain seperti pendinginan agar memiliki daya simpan lebih lama. Yang selanjutnya adalah blanching. So once my water is boiling, I'm just going to go ahead and add my broccoli. Okay guys, so we're using broccoli today because it only takes about 3 to 7 minutes to cook. And for other various vegetables, if you'd like to see the blanching times, just check below this video on our site. So my broccoli's been in for about 5 minutes and it's at the desired tenderness that I want it to be. So what I'm gonna do is I'm gonna shut off my burner and I'm gonna quickly remove the broccoli from the boiling water. And I'm gonna quickly add it to my ice bath. And what this does, this sets the color and it also stops the cooking process because I'm not ready to serve this broccoli right away. So now that my broccoli is done, it has this beautiful green color and it is locked in. And what I'm gonna do is when my guests get here, I'm going to either saute it in a pan or just toss it around with some herb butter, maybe some lemon zest, some olive oil, just to reheat it for about 30 seconds. Sebenarnya pemanasan pendahuluan yang biasa dilakukan terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menginaktifkan enzim-enzim di dalam bahan pangan tersebut. Di antaranya enzim katalase dan peroksidase yang merupakan enzim-enzim yang paling tahan panas di dalam sayur-sayuran. Dilakukan sebelum bahan pangan tersebut dibekukan karena pembekuan tidak dapat menghambat keaktifan enzim dengan sempurna. Dilakukan pada suhu 82-92 derajat Celcius selama 3-5 menit. Short time atau HTST. Metode ini paling umum digunakan dari sistem pasteurisasi di Amerika Serikat.
Plat logam dan air panas digunakan untuk memanaskan susu dengan cepat dalam suhu 161 derajat Fahrenheit selama 15 detik. Susu kemudian didinginkan dalam waktu singkat. Proses ini jauh lebih cepat dan hemat energi dibandingkan metode batch. HTST dapat memproses susu dalam jumlah yang sangat banyak dengan jangka waktu yang sangat singkat. Tetapi beberapa kritikus mengklaim bahwa metode ini membuat rasa susu terlalu matang. Pengolahan aseptik yang juga dikenal sebagai ultra high temperature atau UHT. Susu mesti dipanaskan menggunakan peralatan steril. Kemudian susu pasteurisasi yang aseptik dimasukkan ke dalam kemasan yang disegel, tertutup rapat atau kedap udara. Susu ini bebas dari mikroorganisme sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama sebelum segel dibuka. Hasil dari pengolahan ini, susu tidak perlu melalui proses didinginkan jika telah dibuka. Suhu dan waktu proses pengolahan bervariasi, menyesuaikan dengan jenis peralatan khusus yang digunakan. Ya, sterilisasi ini prinsip kerjanya adalah mengkombinasikan antara suhu dan waktu. Jika suhu makin tinggi, maka waktu yang dibutuhkan makin pendek. Sterilisasi tadi seperti dijelaskan pada tayangan sebelumnya, ada dua konsep. Yang pertama adalah HTST, High Temperature Short Time, dan UHT, Ultra High Temperature. Suhunya sekitar 130-145 derajat Celcius dalam waktu beberapa detik saja. Jadi proses kerjanya pada waktu beberapa detik itu suhu langsung tinggi, kemudian pada saat itu juga suhu langsung rendah. Kenapa kok disebut dengan proses aseptis? Karena yang pertama dilakukan adalah produknya disterilkan dulu, wadahnya secara terpisah juga disterilkan dulu, baru setelah kedua-duanya sama-sama steril pada tempat terpisah, keduanya langsung dipertemukan pada proses pengisian produk ke wadah. Ada juga dengan cara pengeringan. Teknik pengeringan yang dimaksud di sini adalah dengan cara dijemur, di oven atau dipanaskan. Prinsip pengeringan menggunakan prinsip bahwa mikroorganisme menyukai tempat yang lembab dan basah yang memiliki kadar air. Jadi semakin kering makanan, mikroorganisme akan mati dan pembusukan tidak akan terjadi. Biasanya makanan yang dikeringkan adalah ikan, buah-buahan, jenis sereal, dan juga pisang sale. Selanjutnya adalah pengawetan dengan pengeringan. Pengawetan dengan pengeringan sebenarnya metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian atau seluruh air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Kandungan air dikurangi hingga mikroba tidak dapat tumbuh di dalamnya. Keuntungannya, makanan lebih awet, lebih ringan, volume lebih kecil, memudahkan penyimpanan dan transportasi, serta menimbulkan cita rasa khas. Seperti aroma kopi itu khasnya seperti apa, teh seperti apa, kayak gitu. Karena sudah dilakukan proses pengeringan. Metode pengawetan dengan pengeringan itu ada dua. Yang pertama dengan alat pengering atau buatan yang disebut sebagai artificial dryer. Yang kedua adalah dengan penjemuran atau sun drying. Kalau pada metode tadi itu ada juga dengan menggunakan alat alat pengering misalnya dengan oven dan juga dengan penjemuran langsung dipanaskan ke matahari. Itu ada keuntungan dari kedua metode tersebut. Keuntungan pada metode dengan alat pengering atau artificial dryer itu suhu dan aliran udara dapat diatur sehingga waktu pengeringan dapat ditentukan serta kebersihan dapat terjaga. Pada penjemuran atau sun drying itu keuntungannya energi panas yang digunakan murah serta melimpah khususnya di Indonesia, namun jumlah panas sinar matahari dan kenaikan suhu tidak dapat diatur, sehingga waktu penjemuran sukar ditentukan, serta kebersihan dari tempat itu juga kurang terjaga.
Yang selanjutnya adalah pengawetan dengan pengasapan. Pengasapan adalah salah satu cara memasak untuk memberikan aroma atau proses pengawetan makanan, terutama daging atau ikan. Makanan diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Dan tidak diletakkan dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar. Sebelum diasapi, daging biasanya direndam di dalam air garam. Beberapa jenis ikan tidak perlu direndam lebih dahulu di dalam air garam. Setelah dilap dan dikeringkan, makanan digantung di tempat pengasapan yang biasanya memiliki cerobong asap. Selanjutnya adalah pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan dengan bahan kimia diantaranya adalah pemberian asam, pemberian gula garam, pemberian benzoat, pemberian asam sorbat, pemberian sulfur dioksida atau SO2, pemberian antioksidan, BHA dan BHT. Yang terakhir adalah pemberian karbon dioksida atau CO2. Pada pemberian asam, sebenarnya untuk menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Ada 3 golongan asam. Yang pertama adalah asam alami, misalnya pada jeruk nipis dan belimbing wuluh. Yang kedua, asam dari proses fermentasi, misalnya pada asam laktat dan asam asetat. Yang ketiga, asam sintetik, asam malat, asam fosfat, dan asam adipat. Produk asam sintetik ini misalnya cuka. Pemberian asam bisa dimanfaatkan untuk pengawetan pada daging ayam mentah dan ikan teri asin. Selanjutnya adalah pemberian gula dan garam. Pemberian garam misalnya pada proses ikan asin, pembuatan ikan asin. Pemberian gula misalnya pada manisan, ini adalah manisan mangga. Gula dan garam merupakan bahan yang efektif untuk pengawetan pangan karena sifatnya dapat menarik air dari dalam sel mikroba sehingga sel menjadi kering karena proses yang disebut proses osmosis. Selanjutnya adalah pemberian benzoat. Benzoat dan turunan-turunannya dapat menghancurkan sel-sel mikroba terutama kapang. Asam benzoat kurang larut di dalam air sehingga lebih sering digunakan dalam bentuk garamnya yang disebut natrium benzoat. Asam benzoat lebih efektif digunakan pada makanan yang asam seperti saus, kecap, sari buah-buahan, jeli, sirup, dan makanan lain ber-pH rendah. Selanjutnya adalah pemberian asam sorbat. Asam sorbat dapat mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan cara menginaktifkan enzim dehidrogenase yang diperlukan oleh mikroba tersebut untuk metabolisme karbohidrat dan asam-asam lemak. Asam sorbat efektif untuk pengawetan makanan seperti keju, kue-kue, acar, sari buah anggur, minuman ringan, coklat, sirup, dan ikan asap atau asin. Selanjutnya adalah pemberian sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida pada pembuatan anggur atau cuka tujuannya untuk menghambat pertumbuhan kapang, ragi, kadang-kadang bakteri selama masa penyimpanan. Pemberian antioksidan. Antioksidan ini digunakan untuk menghentikan atau mencegah oksidasi lemak pada produk berlemak yang menghasilkan bau tidak sedap yang disebut tengi. Antioksidan ada 2, yaitu antioksidan alami misalnya vitamin E dan tokoferol, serta antioksidan buatan misalnya BHA dan BHT. Pemberian antioksidan bisa diaplikasikan pada menu fast food, makanan fast food, olahan kentang, dan mentega.
Yang pemberian kimiawi ya, yang terakhir adalah dengan ditambahkan karbon dioksida atau CO2, misalnya pada minuman berkarbonasi atau minuman yang mengeluarkan gas ketika kita membuka kemasannya. Selanjutnya adalah pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan. Prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, persyaratan kesehatan dan keselamatan, serta pengaruh iradiasi terhadap makanan harus diperhatikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan makanan yang menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh kita. Radiasi yang menggunakan sinar X dan sinar gamma juga dapat digunakan untuk makanan. Dengan memilih panjang gelombang yang tepat, dua sinar ini dapat mencegah tumbuhnya tunas pada umbi seperti kentang, agar tetap mempertahankan kesegaran dan rasanya. Juga untuk menghancurkan bakteri berbahaya yang ada pada bumbu daging dan seafood. Radiasi juga membersihkan buah dan sayuran dari hama yang bisa saja terbawa oleh pengangkut yang mengirim ke berbagai daerah, yang dapat menyebabkan efek merusak lingkungan. Radiasi makanan memberikan penyinaran dengan elektromagnet atau sinar elektron ke dalam makanan. Energi ditransfer sesuai dengan intensitas yang dibutuhkan untuk memberi efek yang diinginkan, sehingga rempah tetap memiliki rasa serta aromanya. Radiasi juga mengurangi penggunaan bahan kimia seperti fumigasi atau pestisida untuk mematikan bakteri, hama, dan parasit. Yang lebih keren, radiasi ini juga bisa menembus kemasan produk hingga makanan tetap terlindungi dari bakteri dan hama. Dan juga kesegarannya akan lebih lama setelah diradiasi. Radiasi makanan menawarkan metode bebas bahan kimia serta bebas pemanasan untuk menjaga kualitas makanan, mengurangi resiko penyakit dari makanan, serta mencegah penyebaran hama dari perdagangan global. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar saya bisa termotivasi untuk menciptakan video-video yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kita pecinta mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Salam sukses calon wirausaha muda, semoga cita-cita kalian berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.